Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi di video yang bagian kedua ya. Di bagian pertama kemarin kita sudah ngebahas tentang soal dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, buat sekarang kita bakal ngebahas soal dari nomor 8 sampai terakhir nanti nomor 15. Oke, di soal nomor 8 ini sudah kita lihat ada soal limit, limit X mendekati -1 dari X pangkat 2 ditambah AX tambah B dan seterusnya. Ditanyakan adalah nilai dari A ditambah B. Oke, yang pertama teman-teman harus ingat dulu ada yang namanya dalil, L'Hopital ya. Dalil L'Hopital itu adalah kalau misalkan kita punya limit dengan bentuk yang 0/0, oke. Nah, maka kita bisa, kita bisa selesaikan bentuk limitnya dengan cara menurunkan. Jadi kalau misalkan kita punya gini, kita punya limit dari X mendekati C, C-nya bisa apa saja ya, dari fx dibagi dengan gx. Nah, selama bentuknya 0/0 ketika kita substitusikan C ke dalam f dan g, maka ini sama saja dengan limit x mendekati C dari f aksen x dibagi dengan g aksen x. Nah, artinya apa? Artinya yang bagian atas nanti kita akan turunkan, yang bagian bawah juga kita akan turunkan. Oke, kita akan coba langsung. Yang pertama, diketahui limit dari x mendekati -1 dari X pangkat 2 ditambah dengan AX ditambah dengan B dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 hasilnya sama dengan -4. Nah, kalau misalkan kita masukin -1 ini kan bakal jadi 0 yang di bawah. Nah, otomatis kalau yang di bawahnya 0 maka atasnya juga menjadi 0. Sehingga kalau misalkan kita lihat bentuknya kan 0/0. Kalau gitu sekarang kita akan turunkan. X pangkat 2 kalau kita turunkan menjadi 2X. Oke, jadinya 2X ditambah AX kalau kita turunkan menjadi A saja. Nah, B-nya karena dia konstanta, udah aja dia menjadi, hilang jadi 0 gitu. Dibagi dengan yang di bawah juga sama, 2X kemudian ditambah dengan 3 gitu ya. Nah, ini sama dengan -4. Nah, sekarang kalau udah seperti ini modelnya, tinggal kita substitusikan aja nilai dari X-nya. Di sini kan bilangnya -1 ya. Limit X mendekati -1. Nah, sehingga kalau kita tuliskan menjadi 2 dikali -1 ditambah dengan A dibagi 2 dikali -1 ditambah dengan 3 hasilnya sama dengan -4. Oke, kita lanjutkan ke bagian atas ya. Oke, setelah kita hitung jadinya -2 ditambah dengan A dibagi dengan -2 ditambah 3 sama dengan -4. Oke. Berarti yang di atas, jadinya A dikurang 2, di bawahnya jadi 1 ya, berarti kita nggak usah tulis aja, sama dengan -4. Jadi A sama dengan -4 ditambah 2 atau A-nya sama dengan -2. Oke, kita sudah dapat nih buat yang A-nya. Sekarang masalahnya adalah kita belum tahu berapa nilai B-nya. Nah, ingat lagi tadi teman-teman, ini kan bentuknya 0/0. 0/0 ketika kapan? Ketika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan -1. Oke, maka kalau gitu, ketika kita substitusikan bukan A, bentuknya ini ya, X pangkat 2. Nah, karena dia bentuknya 0/0 artinya saat disubstitusikan, saat disubstitusi nilai X-nya sama dengan -1 menjadikan yang bagian atas ini hasilnya 0. Jadinya -1 pangkat 2 ditambah dengan A dikali -1 ditambah dengan B, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, -1 pangkat 2 itu 1, kemudian dikurangi dengan dikurangi A ditambah dengan B sama dengan 0. A tadi berapa? -2, jadinya 1 dikurangi -2, jadinya tambah ya. Tambah 2 ditambah dengan B sama dengan 0. 1 tambah 2, 3, tinggal kita pindahkan ke kanan, nanti dapatnya B sama dengan -3. Oke, jadi kesimpulannya A ditambah B sama dengan -2 ditambah dengan -3 sama dengan -5 gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 9. Oke, di soal nomor 9 ini ada soal trigonometri. Nah, teman-teman harus ingat dulu nih, ada bentuk trigonometri yang bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita punya sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1, gitu ya. Nah, ini
Namanya bentuk identitas trigonometri. Teman-teman bisa pakai bentuk ini atau kita juga bisa pakai cara yang lain. Di sini kan kita punya sin X ditambah cos X, sedangkan yang dicari adalah sin X dikurangi cos X. Oke, kalau misalkan kita coba dulu nih, kita kuadratkan dulu ya bentuk dari sin X ditambah cos X. Sin X ditambah dengan cos X, ini kalau kita pangkatkan 2, maka sebelahnya juga sama ya, jadinya 1/3 dipangkatkan 2. Sin X ditambah dengan cos X pangkat 2. Kalau misalkan bingung dengan bentuk seperti ini, coba ingat lagi aja kalau kita punya bentuk A ditambah B dipangkatkan 2, ini kan hasilnya A pangkat 2 ditambah dengan 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Oke, sehingga yang ini juga sama bentuknya. Menjadi sin pangkat 2X ditambah dengan 2 dikali sin X dikali dengan cos X ditambah cos pangkat 2X sama dengan 1/9. Nah, tadi ingat kan bentuk yang ini sin kuadrat X dengan cos kuadrat X kalau ditambahkan dia akan menjadi bentuk identitas alias hasilnya sama dengan 1. Oke, jadi kalau gitu kita dapat nih 2 dikali dengan sin X dikali cos X itu sama dengan 1/9 dikurangi 1. Atau ini sama dengan 1/9 dikurangi 9/9 sama dengan negatif 8/9. Nah, sekarang kita bakal cari lagi nilai dari sin X dikurangi cos X. Nah, lebih mudah sebenarnya karena kita sudah punya bentuk yang di atas ya. Sin X dikurangi dengan cos X. Nah, ini kita pekatkan 2 juga supaya nanti ada bentuk yang identitasnya. Ini kalau kita ikutin seperti di atas, bentuknya akan sama saja, cuman bedanya di bagian tengah ya, di bagian tandanya. Di sini jadinya sin pangkat 2X dikurang dengan 2 sin X dikali cos X ditambah dengan cos kuadrat X. Oke, ini sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, hasilnya jadi 1 kan? Sama seperti yang di atas tadi, identitas. 1 dikurangi 2 sin X dikali dengan cos X. Oke, ini sama dengan 1 dikurangi 2, oh ini udah ketemu ya. 2 sin X kali cos X itu sama dengan negatif 8/9. Berarti di sini dikurangi dalam kurung negatif 8/9. Jadi sama dengan 9/9 ditambah 8/9. Atau sama dengan 17/9. Tapi kan ini bentuk dari pangkat 2-nya. Nah, ini kan bentuk dari sin X dikurangi dengan cos X masih dalam bentuk pangkat 2. Artinya kalau misalkan kita pengen nyarinya sin X dikurangi cos X saja, ya udah ini sama dengan akar dari 17 dibagi 9 atau sama dengan 1/3, 9-nya keluar ya jadi 3. Di dalam akarnya masih tetap ada 17 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 10. Oke, di soal nomor 10 ini ada bentuk sin 2X tambah 25 sama dengan A, sin X tambah 15 sama dengan B, kemudian cos kali cos cos 3X tambah 40 derajat dikali cos X tambah 10 derajat adalah berapa? Nah, di sini nanti kita akan gunakan beberapa rumus ya. Nah, rumus yang pertama adalah rumus rangkap dari cos. Misalkan kita punya cos 2 alfa. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat, oh bukan, 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat alfa gitu. Atau bisa juga tinggal dibagi 2 aja sudut yang di sini ya. Jadi 2 alfa kan menjadi alfa. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan gini, kita punya alfa di sini, berarti ini sama dengan 1 dikurangi 2 dikali sin kuadrat alfa per 2 gitu. Paham ya? Jadi dari 2 alfa kita bagi 2 menjadi alfa. Nah, alfa kita bagi 2 berarti menjadi alfa per 2. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus kali dari bentuk cos. Jadi rumus kali ketika cos kita kalikan dengan cos. Jadi rumusnya gini, kalau kita punya cos A dikali dengan
cos B. Maka ini hasilnya sama dengan 1/2 dalam kurung cos A ditambah dengan B ditambah cos dalam kurung A dikurangi B. Oke. Apa kaitannya rumus ini dengan soal di atas? Di sini kan dia bilang nih bentuknya cos dikali dengan cos. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang ini nih. Setengah dikali cos sekian ditambah cos sekian. Siapa A dan siapa B-nya? Otomatis yang jadi A di sini adalah 3x tambah 40. Ini sebagai A. Nah, yang X tambah 10-nya ini sebagai B. Gitu. Nah, sekarang kita coba masukkan rumusnya. Berarti cos dalam kurung 3x ditambah dengan 40 dikali dengan cos dalam kurung x ditambah dengan 10. Oke, ini sama dengan setengah dalam kurung cos. Oke, kita tambahin ya. Kita tambahin bentuknya 3x ditambah 40 ditambah dengan x ditambah 10. Kemudian kita ditambahkan dengan bentuk cos dalam kurung. Nah, sekarang versi yang pengurangannya 3x ditambah 40 dikurangi dengan x ditambah bukan 10, maaf ya, harusnya 15 ya di soalnya. Oh, benar 10. Yang 15 itu yang di bagian sin-nya. Oke. Jadi tadi di sini sudah benar, harusnya 10 x ditambah 10. Oke, sekarang tinggal kita hitung semuanya ya. Jadi 1/2 dalam kurung cos. Nah, ini 3x tambah 40 ditambah x tambah 10. Berarti 3x tambah x kan jadinya 4x. Oke, di sini 4x. 40 ditambah 10 itu 50. Oke, jadi di sini 50 ditambah dengan cos dalam kurung 3x dikurangi x, 2x. 40 dikurangi 10, 30. Jadi di sini ditambah dengan 30. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih rumus yang di awal. Kalau kita misalkan punya cos alfa, ya, itu kan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa per 2. Berarti akan berlaku juga di sini. Jadi ini akan jadi sama dengan 1/2 dalam kurung. Yang pertama kita bereskan dulu buat yang ini ya. Yang cos 4x ditambah 50. Nah, ini nanti akan menjadi 1 dikurang 2 kali sin kuadrat. Di sini kan sudutnya akan dibagi 2 ya, alfa dibagi 2. Berarti di sini juga sama. 4x ditambah dengan 50 kita bagi 2 gitu. Nah, kemudian sebelahnya adalah ditambah dengan, kalau yang cos 2x tambah 30 kita ikutin aja bentuknya, berarti menjadi 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat 2x ditambah 30 dibagi juga dengan 2. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung semuanya nih. Tinggal kita hitung, misalnya 4x ditambah 50 dibagi 2 sama dengan berapa. Oke, apa yang pertama kayaknya kita bisa jumlahkan dulu ya, 1 ditambah dengan 1 nih. Jadinya 1/2 dalam kurung 2 dikurangi 2 sin kuadrat 2x ditambah 25. Nah, yang sebelahnya juga sama sedikit kita gituin, jadinya 2 dikali sin kuadrat x ditambah 15. Nah, teman-teman tadi ingat di soalnya kita punya bahwa sin 2x tambah 25 itu sama dengan A kecil nih. Berarti jadinya 1/2 dalam kurung 2 dikurangi dengan 2A pangkat 2 dikurangi 2 dikali sin x tambah 15 itu kan B. Tapi di sini ada pangkat 2-nya, berarti 2B pangkat 2. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikurangi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Oke, jadi jawabannya ini ya, ternyata di sini di soalnya itu nggak ada opsinya. Nah, kemungkinan di sini ada perbedaan
Ini harusnya ada ya, ini harusnya ada 1 dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita coba cek dulu, kita tadi ada yang keliru nggak di sini? 1 dengan 1 sudah betul. Di sini dikurangi, oke, sejauh ini semuanya sudah aman ya, berarti semuanya sudah tepat. Cuman memang di sini mungkin nggak ada karena sepertinya ada kesalahan pengetikan di soalnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Dalam suatu kantong terdapat 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa dikembalikan, kita garis bawahi di sini tanpa dikembalikan. Maka peluang terambil bola dengan warna sama itu adalah berapa? Sekarang kita akan coba buat dulu simulasinya ya. Kita misalkan di sini punya satu kotak. Satu kotak ini isinya ada 5 bola merah dan ada 4 bola biru gitu ya. 5 bola merah dan 4 bola biru. Nah, kemudian kita akan ambil 2 bola satu persatu. Berarti kita akan ambil pertama sekali, kemudian ngambil lagi kedua 2 kali gitu ya. Nah, permasalahannya muncul seperti ini sebenarnya. Ketika misalkan kita ngambil pada saat yang pertama itu kan bolanya masih berjumlah 9, ya kan? Nah, tapi pada saat kita mengambil yang kedua, berapa bola apapun yang terambil pasti akan menjadi berkurang 1, jadinya tinggal 8 bola. Sampai sini paham ya? Jadi pada saat pengambilan pertama ada 9 bola nih. Udah ngambil pertama. Masih ada 9 bola dalamnya. Pas kita ambil, kita ambil bolanya tapi karena tidak dikembalikan, berarti bolanya akan berkurang 1 menjadi tinggal 8 bola. Oke, nah sekarang kita di sini diminta untuk mencari peluang terambilnya bola dengan warna sama. Kalau misalkan dibilangnya dengan warna sama, maka di sini akan muncul 2 kemungkinan. Kemungkinan satu adalah ada 2 bola yang berwarna merah, ya kan, yang terambilnya dua-duanya merah, atau terambilnya dua-duanya adalah bola biru. Nah, sekarang kita akan coba cari kalau misalkan peluang dari 2 merah atau 2 biru, karena di sini ada kata atau itu kan berarti pakainya operasi penjumlahan ya. Jadinya di sini sama dengan P2M ditambah dengan P2B. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa peluang terambilnya bola merah dua-duanya dan berapa peluang terambilnya bola biru dua-duanya. Oke, sekarang untuk yang ini kita akan coba gambarkan di sini ya. Misalnya kita punya pertama ada satu kotak nih. Satu kotak isinya adalah 5 bola merah dan ada 4 bola biru. Nah, ketika misalkan kita mengambil di sini, mengambil satu bola warna merah, berarti kan peluangnya adalah 5/9 karena ada 5 bola merah awalnya dan total bolanya ada 9. Nah, tapi /pada saat yang kedua, karena bola merahnya sudah kita ambil di bagian pertama, maka di sini tinggal 4 bola merah dan 4 bola biru, sehingga peluangnya menjadi 4/8. Kenapa 8? Karena bolanya sekarang berjumlah 4. Nah, ditambah dengan yang sebelahnya juga sama. Kalau kita bikin kotaknya, di sini ada 5 bola merah dan ada 4 bola biru. Berarti peluang terambil bola biru pada pengambilan pertama itu adalah 4/9. Kemudian di sebelahnya, nah sekarang posisi bola merah berapa? Masih tetap 5 kan? Tetap 5 karena kan dia tidak terambil. Yang terambil adalah bola biru. Berarti di sini 3B. Jadi peluangnya adalah 3/8. Nah, sekarang tinggal kita totalkan semuanya. 5 dikali 4 itu 20. Berarti 20 dibagi 72 ditambah dengan 12 dibagi 72 atau sama dengan 32 dibagi dengan 72. Nah, ini masing-masing bisa kita bagi dengan 8 ya. Kalau kita bagi 8, ini kita bagi 8 jadi dapatnya 4/9 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Semoga paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Baik, di soal nomor 12 ini cukup sedikit kompleks ya. Kalau misalkan kita tidak hati-hati dalam memahami soalnya. 10 orang bepergian dengan 2 mobil milik 2 orang di antara mereka. Masing-masing mobil dikendarai oleh pemiliknya. Kapasitas mobil pertama adalah 5 orang dan mobil kedua 6 orang termasuk pengemudi. Banyak cara menyusun penumpang di kedua mobil tersebut adalah berapa?
Oke, coba kita gambarkan dulu di sini ada 10 orang ya. 2 di antaranya adalah yang sudah punya mobilnya. Oke, berarti mereka tidak akan kita masukkan hitungan. Nanti yang akan kita coba kelola adalah 8 orang sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 orang. Nah, orang yang pertama dia sudah menempati mobil pertama kan sudah jelas. Orang yang kedua juga sudah menempati mobil kedua karena mereka pemiliknya dan mereka yang bakal, menjadi supir di sana. Nah, sekarang kan kita akan menentukan kira-kira mana saja orang yang akan masuk ke mobil pertama dan mana saja orang yang akan masuk ke mobil kedua. Sebagai catatan jangan lupa mobil pertama itu kapasitasnya 5 orang ya. Di sini kapasitasnya 5 orang, di sini kapasitasnya 6 orang. Ini maksimalnya ya. Jadi boleh misalnya, hanya di sini misalkan hanya 4 orang juga boleh gitu ya, karena kan hanya ada 10 orang semuanya. Oke, sekarang kalau misalkan, kita berpikir gini deh, kita asumsikan ketika kita misalkan mau nyuruh orang buat masuk ke dalam mobil, kita kan punya 2 pilihan. Pilihan pertama, kita akan masukkan semua orang itu pertama ke mobil satu dulu, baru sisanya masuk ke mobil yang kedua. Atau kita juga bisa gunakan, sebaliknya, kita masukkan semua orang itu ke dalam mobil yang kedua, kemudian sisanya kita masukkan ke mobil yang pertama, bisa gitu kan ya? Nah, jadi kita akan punya 2 kasus. Kasus yang pertama, kasus satu itu adalah misalnya kita masukkan, mobil pertama duluan, ya, mobil satu duluan. Jadi semuanya masuk ke dalam mobil pertama dulu. Nah, untuk di kasus pertama ini berarti kan kita akan memasukkan hanya 4 orang, ya kan? Ngerti nggak? 4 orang kenapa? Karena satu orang itu sudah menjadi supir. Nah, sisanya kan karena di sini kapasitasnya 5 orang, berarti sisanya tinggal 4 orang lagi. Jadi kita akan memilihnya 4, sorry, ada 8 orang yang yang tersedia dan kita akan pilih 4 orang. Paham sampai sini ya? Nah, sisanya kan bakal masuk ke dalam mobil yang kedua gitu. Jadi cukup 8C4 saja. Nah, 8C4 sama dengan apa? Sesuai rumus kombinasi 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dalam kurung 8 dikurangi 4 faktorial. 8 faktorial kalau kita jabarkan itu akan menjadi 8 dikali dengan 7 kali 6 dikali 5 dikali dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali, nah ini juga akan jadi 4 faktorial nih. Kalau kita uraikan langsung jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, nah sekarang tinggal kita lihat ada nggak yang bisa kita coret-coret misalnya. Ada ya, 4 faktorial habis dengan 4 faktorial. Oh, ini ada nih, 3 dikali 2 bisa habis dengan 6. Kemudian yang 8 dengan 4 juga bisa habis menjadi 2. Sehingga buat yang 8C4 ini hasilnya sama dengan 2 dikali dengan 7 dikali dengan 5. Sama dengan 2 dikali 5 10, 10 kali 7 jadinya 70. Oke, itu kasus pertama kan. Nah, sekarang kasus yang kedua. Kalau misalkan kita masukkan semua orang ke dalam mobil 2 dulu. Nah, akan beda kasusnya karena di mobil yang kedua ini kan kapasitasnya 6 orang. Oke, kapasitas penumpang 6 orang, supirnya udah ada 1 orang, berarti kan tinggal 5 orang yang bakal kita masukin ke mobil yang kedua. Jadi sini kita akan pilih dari 8 orang, kita akan pilih 5 orang untuk masuk ke dalam mobil yang kedua. Sehingga kalau rumus kombinasinya 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 8 dikurangi 5 faktorial. Sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 8 dikurangi 5 faktorial itu jadinya 3 faktorial. Oke, sekarang tinggal kita bagi aja. Ada 5 faktorial habis. Habis. Nah, 3 faktorial itu kan 6 ya, karena 3 kali 2 kali 1. Ini juga habis nih. Udah nih, jadi sama dengan 56. Jadi totalnya banyak caranya adalah sebanyak 70 ditambah dengan 56 sama dengan 126 cara gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah, ini soalnya lumayan sangat, mengecoh nih, karena kalau misalkan kita nggak jeli, kita bisa aja memilih yang 70 cara saja, atau yang 56 cara saja.
Ya kan tergantung kita, nentuinnya mobil yang mana yang pertama gitu. Ternyata kalau kita, lebih teliti lagi, ada 2 kasus yang berbeda gitu. Ketika kita masukkan semua orang ke mobil pertama duluan, itu beda dengan kalau kita masukin semua orang ke dalam mobil 2 yang duluan. Oke gitu ya untuk nomor, 12-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13. Dari 26 orang santri di TBS Putri kelas 12 IPA 1, terdapat 9 anak menyukai pelajaran kimia, 16 menyukai bahasa Inggris, dan 5 orang anak tidak menyukai keduanya. Jika akan disurvei untuk mengetahui pelajaran kesukaan santri, maka peluang terpilihnya santri yang suka kimia dan juga bahasa Inggris adalah berapa? Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ini tuh soal soal mirip-mirip soal SMP sebenarnya ya. Karena yang pertama yang mesti kita lakukan adalah gambar dulu diagram Venn-nya. Jadi supaya kelihatan nanti ada berapa banyak yang menyukai kedua-duanya. Oke, kita coba gambarkan diagram Venn-nya. Ada yang menyukai kimia dan ada yang menyukai bahasa Inggris. Kita gambarkan dengan 2 lingkaran yang saling beririsan. Oke, pertama ini ada kimia dan ini adalah bahasa Inggris. Yang tidak menyukai keduanya tadi kan ada ya 5 orang. Oke, kita tulis di sini ada 5 orang di luar. Misalkan yang suka kedua-duanya itu adalah X. Nah, berarti di sini karena dibilangnya ada 9 orang yang suka kimia, berarti di sini ada 9 dikurangi dengan X, gitu ya. Nah, kemudian yang sebelahnya juga sama. Di sini ada, 16 dikurangi dengan X. Nah, semua bentuk ini kalau kita jumlahkan itu akan menghasilkan 26, gitu. Jadi logikanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan semuanya akan menjadi 26. Nah, sekarang berarti kan gini ya, 26 itu sama dengan 9 dikurangi X, untuk yang ini pertama, ditambah dengan yang X, ditambah dengan 16 dikurangi X, ditambah dengan 5, itu sama dengan 26. Jadi 26-nya sama dengan, di sini kan ada yang saling menghabiskan. Minus X dengan minus X juga ini habis nih. Kemudian, mana lagi? Udah ya, 9 ditambah 16 itu 24, oh sorry 25. 25 ditambah 5 itu jadi 30. Berarti di sini 30 dikurangi X. Tinggal kita tukerin aja. Jadinya X sama dengan 30 dikurangi dengan 26. Jadi X-nya sama dengan 4 orang. Apa X ini? X adalah yang suka kedua-duanya, suka kimia dan juga suka bahasa Inggris. Jadi, peluang A-nya sama dengan berapa? Alias peluang yang suka kimia dan Inggris. Peluang yang suka kimia dan Inggris ada berapa orang? Jadi sama dengan 4 dibagi dengan total semua orang, jadi 26 gitu. Udah, segitu doang. Jadi hasilnya yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14. Di sini disebutkan ada median, rata-rata, dan jangkauan dari 4 buah data yang berupa bilangan asli adalah 6. Jadi 4 datanya itu adalah bilangan asli semua. Jika modusnya tunggal, hasil kali data kedua dan data keempat adalah berapa? Oke, yang pertama saya mau coba tekankan dulu, dari sini ya, dari kata-kata modusnya tunggal. Nah, jadi dari sini kita supaya bisa paham dulu apa maksudnya modusnya tunggal. Jadi teman-teman data itu tidak semuanya modusnya itu tunggal. Misalkan kalau kita punya data 1, 2, 2, 2, 3, 3. Nah, ini kan modusnya ada berapa? Modusnya hanya satu, yaitu 2. Kenapa 2? Karena 2 munculnya sebanyak 3 kali, sedangkan angka 3 munculnya hanya sebanyak 2 kali dan angka 1 munculnya hanya sebanyak 1 kali. Berarti kan yang paling banyak munculnya adalah angka 2. Nah, tapi ada juga data yang modusnya itu tidak tunggal. Misalkan 1, terus 4, 4, 5, 5. Nah, ini kalau kita lihat angka 1 munculnya 1 kali, angka 4 munculnya 2 kali, sedangkan angka 5 munculnya 2 kali. Nah, artinya di sini kita punya 2 modus. Modus yang pertama itu adalah 4 dan 5 gitu. Jadi, modusnya bisa lebih daripada satu. Oke, nah itu yang pertama kita coba tekankan dulu, kemudian kita akan coba olah dari semua keterangan di sini. Median, rata-rata, dan jangkauan dari 4 buah data tersebut. Oke, sekarang teman-teman kalau misalkan ada 4 buah data, kita bisa misalkan aja ya dengan, huruf supaya kita nggak, bingung memisalkannya. Misalnya di sini ada A, ada B, ada C, dan ada D. Oke, kita anggap sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Oke, pertama kita olah dari segi kata-kata median. Katanya mediannya itu sama dengan 6. Nah, di sini kan median berarti di tengah-tengah antara B dan C ya. Artinya B ditambah dengan C dibagi 2 itu sama dengan 6. Tinggal kita kalikan ke kanan, berarti B ditambah C-nya sama dengan
12. Oke, ini keterangan pertama yang kita punya, bahwa B tambah C-nya sama dengan 12. Oke, sampai sekarang belum kelihatan ya, kira-kira ini bakal jadi gimana penyelesaiannya. Yang kedua, kita coba olah lagi nih, dari segi kata rata-rata. Rata-rata itu kan berarti semua data kita jumlahkan menjadi, semua data kita tambahkan, kemudian kita bagi dengan banyak datanya, maka itu rata-ratanya. X bar-nya sama dengan 6. Nah, X bar itu kan berarti A ditambah dengan B, ditambah C, ditambah D, ini hasilnya sama dengan 6. Oh sorry, dibagi dengan 4. Oke. Nah, tinggal kita, tuliskan tadi nih, B tambah C itu kan 12. Berarti A ditambah dengan 12 ditambah dengan D, 4-nya langsung aja kita kalikan ke kanan, menjadi 24. Oke, artinya di sini kita dapat A ditambah D-nya sama dengan 12. Oke, kita sudah punya keterangan yang kedua nih, A tambah D-nya sama dengan 12. Oke, sekarang kita coba, gunakan istilah yang ini, jangkauan. Jangkauan katanya sama dengan berapa tuh, sama dengan 6 juga ya. Jangkauannya itu sama dengan 6. Nah, teman-teman tahu nggak jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah data terbesar kita kurangi dengan data terkecil. Nah, berarti kan di sini D dikurangi dengan A itu sama dengan 6. Oke ya. Nah, udah sekarang tinggal kita coba pindahkan ini ke atas sana. Kita kasih keterangan bahwa D ditambah A tambah D dengan D tambah A kan sama saja ya. D tambah A-nya sama dengan 12. Ya udah, ini kita bakal cari apa di sini nih? Kita bakal cari dua-duanya ya. Kita bakal cari berapa nilai A-nya dan berapa nilai D-nya. Oke, coba kita mulai dari nilai A saja dulu ya. Berarti kan di sini kita kurangin. Nanti D-nya bakal habis. Berarti minus A dikurangi dengan A itu jadinya negatif 2A. Ini sama dengan negatif 6. Jadinya A sama dengan 3 ya. Tinggal kita bagi ke kanan. Oke, dapat A-nya sama dengan 3. Kalau misalnya A-nya sama dengan 3, otomatis D-nya sama dengan berapa? 3 tambah berapa biar jadi 12? Jadinya 9. Oke. Nah, sekarang kita akan coba urutkan angkanya. A, B, C, dan D. Oke, lihat perhatikan angkanya. A-nya 3 dan D-nya itu 9. Oke. Nah, misalkan nih, kita anggap misalkan B dan C-nya ini adalah angka yang beda, tapi hasilnya jadi 12 nih. Misalnya angkanya tuh berapa yang hasilnya 12? Misalnya angka 4 deh misalnya ya, 4, terus di sini, berarti 8, mungkin nggak? Oke, secara rata-rata betul ya, karena ini kalau kita jumlahkan dan kita bagi 4, hasilnya juga 6. Tinggal lihat dari sini saja nih, dari B tambah C-nya kan sama dengan 12. Tapi masalahnya adalah modusnya ini tunggal nggak? Enggak, ya kan? Karena semuanya munculnya masing-masing satu kali, artinya semuanya menjadi modus gitu. Jadi nggak ada yang bukan modusnya bukan tunggal. Berarti jawabannya bukan seperti ini. Nah, kalau gitu kita coba deh, gimana kalau misalkan modusnya 3 misalnya ya, kita coba mungkin nggak? Kalau modusnya 3, kalau misalkan yang di B-nya 3, kemudian C-nya berarti kan mau nggak mau 9 ya, 9. Oke, supaya hasilnya jadi 12 nih B tambah C-nya. Tapi ternyata enggak juga. Kenapa enggak? Karena coba kalau kalian perhatikan ini modusnya ada berapa? 3-nya muncul sebanyak 2 kali, 9-nya muncul sebanyak 2 kali juga. Berarti kan nggak mungkin karena modusnya tidak tunggal. Kalau untuk kejadian ini berarti kan modusnya 3 dan 9 karena sama-sama munculnya 2 kali. Oke, kalau gitu mau nggak mau berarti apa? Artinya B dan C itu pasti angkanya harus sama. Karena kalau misalkan tadi angkanya beda ternyata modusnya tidak tunggal. Kalau misalkan B dan C-nya sama, itu sama-sama 6. Nah, dapat ya bahwa di sini modusnya adalah 6 dan memenuhi semuanya. Mediannya 6, rata-ratanya 6, jangkauannya juga 6. Karena 9 dikurangi 3 itu kan 6. Mediannya coba kita cek. 6 ditambah 6, 12. Dibagi 2, 6. Oke, sudah betul. Udah, berarti di sini tinggal kita cari hasil kali data kedua dan data keempat. Itu berarti kita mengalihkan B dikali dengan D. Jadi di sini B dikali dengan D sama dengan 6 dikali 9 itu sama dengan 54 gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 15. Oke, soal nomor 15 ini tentang program linear
ya, tentang program linear. Kemudian ada, oke, ini mungkin agak sedikit lumayan rumit ya, tapi kita akan coba saja. Rumitnya karena di sini bentuknya, ada apa namanya, ada konstanta yang bentuknya bukan angka, tapi bentuknya variabel apa, bukan variabel, suatu angka yang belum diketahui yang disimbolkan dengan C. Oke, sekarang kita akan coba langsung saja. Oke, ini saya coba posisikan dulu ya. Baik, nah ini anggap saja ini sebagai, sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, sekarang kita akan coba, gambarkan dulu garis dari masing-masing yang diketahui. Misalnya pertama diketahui 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6. Oke, jadi cara ngertiinnya gini, kita punya yang pertama 2X ditambah dengan Y, itu kita anggap dulu aja sama dengan 6 ya, karena kita hanya butuh untuk menggambar garisnya saja dulu. Oke, sekarang kalau misalkan kita tuliskan di sini ada X dan di sini ada Y, ada Y di sini. Perhatikan kalau misalkan kita substitusikan X-nya 0 ke dalam persamaan ini, nanti kan kalau kita masukkan jadinya di sini 0 ditambah dengan Y sama dengan 6. Oke, berarti Y-nya sama dengan 6. Sedangkan kalau kita masukkan Y-nya 0, berarti kan jadinya 2X ditambah dengan 0 sama dengan 6. Nanti 2X sama dengan 6 berarti X-nya sama dengan 3. Oke, berarti di sini titiknya adalah 0,6 dan di sini 3,0 gitu ya. Nah, itu dulu sebagai gambarannya. Nah, sekarang coba kita masukkan, 0,6 berarti misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini ya. Kemudian yang di bawahnya 1, 2, 3. Nah, tinggal kita tarik garis dari sini ke sini. Oke. Kayak gini ya. Nah, kemudian karena tadi kan dimintanya adalah 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 6, itu artinya daerahnya yang di bagian sebelah sebelah kiri, oke? Nah, nanti kita akhirkan saja. Kemudian yang berikutnya, kita punya lagi, keterangan kalau X ditambah Y sama dengan 4 ya, ini hanya buat gambar garisnya saja dulu. Berarti kalau kita masukkan X-nya dan Y-nya masing-masing 0, misalnya kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4, kalau Y-nya 0, X-nya 4. Oke, berarti di sini titiknya 0,4 dan 4,0. Di sini tambah lagi 1 ya. Oke, sekarang kita tarik garisnya ke sini. Oke. Nah, sama-sama kurang dari ya, berarti kan daerahnya ada di tengah-tengah sini. Karena yang bagian garis putihnya ke kiri, bagian garis, kuningnya juga ke kiri. Kemudian ada tambahan X-nya positif dan Y-nya positif, berarti dia akan ada di daerah bagian dalam sini. Nah, kemudian katanya di sini, dia mencapai maksimum di titik 2,2. Nah, 2,2 itu di sini, teman-teman. Ini kalau gambarnya sempurna, ini bakal nyentuh di sini angkanya 2 dan di sini juga 2. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian di mana nih, si garis CX ditambah 6Y. Nah, CX tambah 6Y itu nanti bentuk garisnya, karena dia persis ada di sini, maka dia pasti bakal ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah siapa? Di sini nih dia. Oke. Gini ya. Nah, gitu. Sekarang coba kita berikan label dulu masing-masing. Ini untuk garis, yang CX ditambah 6Y. Untuk yang warna kuning tadi itu adalah garis yang X ditambah Y sama dengan 4. Nah, sedangkan yang garis warna putih tadi itu adalah, 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, ini sebenarnya ada cara analisisnya yang lebih singkat sekali. Karena kalau kita lihat yang warna biru ini kan diapit oleh 2 garis warna putih dan warna biru. Nah, secara gradien, ini kan berarti yang lebih besar adalah gradien yang mana coba? Yang warna kuning. Karena kenapa? Buat garis yang warna putih ini M-nya, kita tuliskan M1 ya. M1-nya ini sama dengan
negatif A dibagi B alias sama dengan negatif 2 dibagi 1. Ngambil koefisiennya. Jadi sama dengan negatif 2. Oke. Takutnya lupa ya kalau misalkan kita punya bentuk AX ditambah BY sama dengan C, ini berarti gradiennya sama dengan negatif A dibagi dengan B. Nah, kemudian garis yang kedua, garis yang ini M-nya kita sebut saja dengan M2 ya. M2-nya ini lebih sama juga negatif A dibagi B, negatif 1/1 berarti sama dengan negatif 1. Nah, apa artinya seperti ini? Nah, kalau gitu ketika kita lihat yang warna biru ini kan diapit oleh dua garis pertama dan garis kedua. Nah, artinya gradien dari ini, dari yang ketiga, ini kita sebut sebagai M3 ya. Jadi si M3-nya itu akan diapit oleh M2 dan M1 gitu. Di sini ada M2 dan di sini ada M1. Kenapa seperti itu? Karena posisinya M1 lebih kecil kan? M1 lebih kecil karena dia adalah negatif 2. Di sini negatif 2, yang di sebelah kanan sini adalah negatif 1. Nah, C-nya berapa? M3-nya berapa? Di sini berarti M3-nya sama dengan negatif A per B-nya. A-nya kan di sini berarti yang C ya. Jadinya negatif C dibagi 6. Oke, di sini negatif C dibagi dengan 6. Oke, supaya lebih cepat kita ngitungnya, semuanya kita kalikan dengan negatif 6. Supaya apa? 6-nya habis dan negatifnya juga hilang. Tapi hati-hati kalau kita kalikan dengan negatif, di sini kan jadinya 12. Oke. Nah, tandanya ini bakal berubah. Awalnya kurang dari, sekarang menjadi lebih dari. Ya, kemudian yang di sini jadi C, yang sebelah kanannya jadi 6. Kalau kita balikin, berarti C lebih besar dari 6, lebih kecil daripada 12 gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, jadi sekian dulu ya buat video pembahasan TO pertama. Bagian 1 sampai nomor 7-nya ada di bagian pertama, kemudian pembahasan 8 sampai 15-nya ada di bagian kedua di video ini. Semoga bermanfaat teman-teman, jangan lupa tetap belajar mandiri, kalau misalkan ada yang bingung atau mungkin ada kesalahan hitung dari saya, silakan di komen, di bawah ya. Seperti itu saja dulu, saya Farhan Firmansyah Kasim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.